Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, ketika Yeosin dan kelompoknya pergi untuk membantu sekte gunung berbunga, guna menemukan eliksir mereka yang diambil, Yeosin ditantang untuk berduel melawan naga tersembunyi gunung berbunga. Dia adalah Yu Yeon. Mereka masing-masing memperkenalkan diri, tanda duel akan segera dimulai. Yu Yeon hanya tersenyum seolah menyepelekan Yeosin, sedangkan Yeosin menatapnya dengan tajam. Tiba-tiba Yu Yeon segera bergerak menggunakan Hidden Fragrance Drift. Gerakannya luar biasa, dan serangan yang berlipat ganda menyeruak seolah akan menerkam Yeosin. Yeosin yang mengamati teknik yang digunakan oleh Yu Yeon bergumam penuh tanya. Apakah itu adalah teknik Falling Blossom Palm? Ada banyak variasi yang halus. Yu Yeon menyerang tanpa henti menggunakan kedua tangannya. Yeosin di sisi lain segera memasang kuda-kudanya untuk menggunakan tekniknya. Gerakan pertama, Eternal Blossom Fist, spiral, sebuah serangan terbentuk dan menghancurkan serangan Yu Yeon. Itu terjadi begitu cepat, seolah hanya berlalu sekejap mata. Yu Yeon terkejut mengetahui bahwa serangannya telah dipatahkan. Sebelum bertarung, dia begitu sombong dan akan mengakhiri duel itu dalam 5 detik. Tapi sekarang dia mungkin tidak akan bisa melakukannya. Dia melihat Yeosin yang mendekatinya dengan gerakan yang cepat, membuatnya bertanya, kekuatan macam apa itu? Saat Yeosin merasa jaraknya sudah cukup dekat dengan Yu Yeon, dia menghentikan langkahnya dan membenturkan kakinya. Gerakan yang dihasilkan membuat tanah sedikit hancur, dan gelombang kejut menyebar. Yeosin menggunakan teknik Point Blank Blast. Dia mengayunkan pukulannya ke arah Yu Yeon. Teknik yang Yeosin gunakan hampir mirip dengan yang digunakan oleh Yu Yeon sebelumnya. Dengan kesulitan menghindarinya, Yu Yeon berteriak, apakah itu adalah teknik Falling Blossom Palm? Di sisi Yeosin, dia berpikir bahwa teknik Falling Blossom Palm dari sekte gunung berbunga sepertinya cukup layak untuk menginspirasi gerakan ketiga dari Eternal Blossom Fist. Yeosin tidak ingin menyelesaikan begitu saja. Dia meminta agar Yu Yeon bertahan sedikit lebih lama. Ia sarankan 10 detik, bukan 5 detik. Jika 5 detik, itu tidak akan seru sama sekali. Mendapatkan cibiran itu, membuat Yu Yeon terlihat kesal. Dia kesulitan untuk menahan semua serangan Yeosin. Yeosin sekali lagi menggunakan teknik yang sama menyerang ke arah Yu Yeon. Ketika itu, sebuah bunga palm terbentuk pada serangan Yeosin. Energi yang luar biasa tidak terbendung mengiringi serangan Yeosin. Akibat serangan tersebut, Yu Yeon terhempas. Dia terjatuh oleh serangan yang mirip dengan tekniknya sendiri. Dia berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Orang-orang dari sekte gunung berbunga tentu terkejut. Mereka terdiam tidak bisa mengatakan apapun. Yeosin menyelesaikan gerakannya dan menarik semua energinya. Dia bergumam, itu serangan terakhir. Mungkin itu gerakan ketiga, dan dia menamai teknik ketiganya dari Eternal Blossom Fist sebagai Blossom Fist. Yeosin menatap tangannya sejenak. Dia seolah tidak memperdulikan sekitar dan fokus dengan apa yang dia pikirkan. Namun setelah beberapa saat dia menoleh, melihat sekeliling. Orang-orang yang melihat pertarungan tersebut terkejut. Ada yang membuka mulutnya dan bahkan ada yang melotot. Mereka bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Bukankah itu hanya 3 detik? Bagaimana mungkin seorang dari gunung berbunga kalah? Siapa anak itu? Di sisi Baekmyung, pemimpin dari kelompok gunung berbunga terdiam. Dia terlihat kesal namun tidak mengatakan apapun. Dia memerintahkan untuk salah satu orangnya membawa Yu Yeon pergi.
Seseorang bergerak dan mengangkat Yu Yeon di pundaknya meninggalkan arena. Yeosin hanya memandang dengan kosong. Baek Myung mengatakan pada Majin, sepertinya benteng kesunyian memelihara seekor naga selama ini. Seberapa jauh rencana benteng kesunyian untuk menguasai Murim? Majin menimpali untuk Baek Myung tidak perlu terburu-buru menyimpulkan. Selama tidak ada orang terluka, bahkan benteng kesunyian akan tetap diam. Mendengar itu membuat Baek Myung mengatakan ketus, pembenaran yang tidak berubah. Dia kemudian mengalihkan pandangannya pada Yeosin dan mengkonfirmasi nama Yeosin. Yeosin membenarkannya. Baek Myung melanjutkan, Yeosin telah menunjukkan seni bela diri yang luar biasa. Itu mirip dengan teknik Falling Blossom Palm. Tapi tidak mungkin teknik bela diri Sekte Gunung Berbunga bisa menggapai itu. Ia tidak pernah menyangka teknik bela diri seperti itu memang ada. Bahkan, murid senior pemalas dari Gunung Berbunga pasti terinspirasi. Jika ada yang membuat Yeosin meninggalkan benteng kesunyian, ketahuilah bahwa Sekte Gunung Berbunga selalu menerimanya. Mendengar itu membuat orang-orang dari benteng kesunyian terkejut. Majin yang pertama bereaksi. Dia meninggikan suaranya mengatakan bahwa Baek Myung telah keterlaluan. Baek Myung mengangkat tangannya memberikan tanda untuk Majin tidak perlu marah. Ia mengakui bahwa keserakahan telah menguasainya. Itu sungguh memalukan. Tapi saat melihat talenta bersinar terang tepat di hadapannya, kata-katanya terhenti sejenak. Saat itu, transmisi suara datang dari Mirio mengatakan pada Yeosin. Sepertinya Yeosin kesulitan. Yeosin hanya mengangguk, dia bergumam. Ia hampir menghabiskan seluruh energi yang ia miliki dengan tekniknya saat ini. Eternal Blossom Face memberikan serangan di setiap postur tubuh. Tapi jumlah energi inti yang dikonsumsi juga signifikan. Ia harus mengandalkan Swordman dalam pertarungan sebenarnya untuk saat ini. Setelah kejadian itu, mereka dari benteng kesunyian dibawa menuju rumah tamu di Sekte Gunung Berbunga. Yeosin, Chung Myung, dan Mirio berkumpul. Mirio menyarankan agar Yeosin harus segera membuka dantian tengah secepatnya. Chung Myung menambahkan, jika Yeosin kekurangan energi internal, setidaknya perkuat staminanya. Yeosin menoleh ke arah Chung Myung dan menanyakan tentang dantian tengah. Mirio mengatakan, sepertinya Yeosin tidak mengetahui tentang potensi dantian tengah. Yeosin tidak menyanggah dan terus mendengarkan apa yang dikatakan Mirio. Yang mana Mirio menjelaskan bahwa dantian tengah memberikan manfaat bahkan pada dantian atas yang memiliki Divine Intent. Energi inti Yeosin akan menjadi lebih stabil. Artinya, efisiensi meningkat. Yeosin seharusnya pernah mendengar cerita tentang para master yang dapat bertarung selama 7 hari berturut-turut, bukan? Yeosin membenarkannya. Mirio meneruskan, mereka melatih dantian tengah mereka. Aliran energi menjadi lebih solid, sehingga mereka bisa melakukan teknik hebat beberapa kali. Bahkan serangan yang signifikan tidak akan mudah mengganggu aliran energi inti mereka. Yeosin mendengarkan dengan sesama tanpa menyanggah atau menginterupsi. Mirio menambahkan, itu juga alasan mengapa Chung Myung bisa bertanding dengan Namgung Jilgeon. Chung Myung yang berbaring santai hanya tersenyum lembut. Yeosin saat itu menanyakan bagaimana cara membuka dantian tengah. Menurut Mirio, jika Yeosin melatih dantian bawah, dalam waktu yang lama dantian tengah akan terbuka secara alami. Fokus pada teknik pernapasan dan sirkulasi energi pada tubuh bagian atas. Yeosin yang tidak memiliki waktu lama mencari alternatif dengan menanyakan, adakah cara yang lebih cepat? Dan diakhiri dengan panggilan Nuna pada Mirio. Itu membuat Mirio terkejut dan bingung. Ada rona merah di pipinya. Mirio tersenyum memikirkan Yeosin memanggilnya dengan sebutan kakak. Sedangkan di sisi Yeosin, dia bingung dengan senyuman itu. Di malam harinya, mereka dari benteng kesunyian berada di kedai untuk makan dan membahas beberapa masalah. Dan telah diketahui, pelaku yang mencuri eliksir milik Sekte Gunung Berbunga. Majin saat itu mengatakan bahwa pelakunya adalah Steel Demon. Mirio yang mendengarnya terkejut dan bahkan dia sampai berdiri dari duduknya. Suara keterkejutan Mirio membuat pengunjung kedai menoleh ke arah mereka. Mirio segera duduk kembali. Majin meneruskan, pelakunya adalah Steely Demon, pencuri terkenal di utara Yangtze. Mereka juga adalah orang-orang yang mencuri buku panduan seni bela diri milik Mirio. Itu terdengar bagus, bukan?
Wuncang yang duduk di samping Mirio terkejut menanyakan, apakah seseorang mencuri buku panduan seni bela diri milik Mirio? Mirio tidak segera menjawab, hanya mengatakan ceritanya panjang. Dan sepertinya, Mirio tidak berniat untuk menceritakannya. Jadi Majin meneruskan diskusi mereka, bahwa mulai saat ini, mereka akan menghancurkan papan nama sekte-sekte di Sangsi yang berhubungan dengan Steely Demon. Wuncang menanyakan, lalu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang sekte Gunung Berbunga? Majin menjelaskan, saat benteng kesunyian menarik perhatian, Gunung Berbunga akan menyelinap masuk dan menyelidiki cara kerja sekte. Wuncang sedikit terkesan dengan taktik itu. Yosin yang sedari tadi diam akhirnya membuka suara menanyakan, apa ada pembenaran untuk menurunkan papan nama sekte itu? Chung Myung menepuk bahu. Yosin mengatakan, sepertinya Yosin belum terlalu mengetahui tentang dunia seni bela diri. Tentu saja, Yosin belum mengetahuinya, karena selama 15 tahun dia hanya berada di rumah dan dikurung. Chung Myung meneruskan, mereka adalah tipe sekte yang mengumpulkan pajak tanpa dukungan kerajaan. Dari sudut pandang kekaisaran, perbedaan antara sekte ortodok dan non-ortodok itu sederhana. Tergantung dari masyarakat menyumbang dengan sukarela atau ditodong dengan paksa. Majin menambahkan, mereka adalah parasit yang menggerogoti negara ini. Jika menangkap orang-orang itu dan menghabisi mereka, parasit baru akan muncul. Mereka tidak pernah musnah, dan tidak perlu pembenaran untuk menghadapi orang-orang itu. Yosin mengerti akan penjelasan yang panjang lebar tersebut. Jadi dia menanyakan jumlahnya. Berapa banyak sekte yang mereka jadikan target? Menurut Majin, target mereka sekarang hanyalah 5. Yosin tanpa pikir panjang segera meminta 2 dari 5. Ia akan mengurusnya sendiri. Majin menanyakan, apakah Yosin ingin solo farming? Tapi itu resikonya sangat tinggi. Namun Yosin masih bersikeras mengatakan bahwa ia bisa mengatasinya. Dia benar-benar percaya diri. Majin menjelaskan, menangani kelompok sendirian adalah hal yang berbeda dengan pertarungan kelompok melibatkan banyak variabel daripada duel 1 versus 1. Namun sebanyak apapun Majin menjelaskannya, Yosin tetap bersikeras. Dia mengatakan bahwa ia juga harus mengalami hal seperti itu agar ia mendapatkan pengalaman. Majin pada akhirnya tidak bisa menolak permintaan Yosin. Dia menyetujuinya. Ia akan membagikannya. Untuk Yosin, targetnya adalah sekte mantis di wilayah Lianhu, Xi'an. Ia mendengar mereka adalah kelompok yang kejam. Bahkan, mereka tidak ragu dan tidak segan untuk mengambil daur muda. Dengan tatapan mantap, Majin mengatakan, misinya adalah sederhana. Hancurkan seluruh sekte itu sendirian. Lulu lantakkan menjadi debu. Beberapa waktu kemudian, Yosin terlihat tengah berjalan bersama dengan seseorang menuju suatu tempat. Dia yang memimpin. Seseorang yang di belakangnya terlihat ragu-ragu ketika menanyakan, apakah Yosin sendirian? Yosin tidak menjawab dan hanya mengangguk. Seorang itu meneruskan, apakah Yosin yakin? Sekte mantis bukan sekelompok biasa. Mereka memiliki banyak seniman bela diri dan terlatih. Satu orang dari mereka bisa menyapu bersih Lianhu sendirian. Yosin tidak memperdulikan kekhawatiran orang tersebut ketika meminta untuk orang itu menceritakan lebih banyak tentang sekte mantis. Menurut pemaparan orang itu, sekte mantis tiba 3 tahun lalu setelah mengambil alih jalan Lianhu. Mereka telah menculik lebih dari selusin orang untuk dijadikan pelayan. Mereka sungguh melakukan perbuatan keji, dan sepertinya mereka juga melakukan penyuapan. Yosin mengerti. Tapi lagi-lagi dia masih dingin ketika menanyakan hal lain. Apa ada orang yang pernah melihat seni bela diri sekte mantis? Orang itu menjelaskan, berdasarkan rumor, mereka bisa menggunakan semua jenis senjata. Ia pernah melihatnya dari jauh. Tidak hanya pedang dan tombak, tapi mereka juga menggunakan pedang melengkung yang aneh. Mereka terlalu cepat untuk diikuti oleh mata biasa. Yosin mengambil kesimpulan dari itu. Meski seni bela diri orang-orang sekte mantis tidak sempurna secara sistematis, sepertinya penguasaan mereka sampai pada tahap tertentu. Yosin menanyakan, apakah masih banyak orang yang ditawan? Dan apa respon dari pemerintah? Seorang itu mengatakan bahwa hakim bersekongkol dengan sekte mantis, jadi tidak ada yang bisa membantu. Yosin terdiam.
Setelah beberapa waktu menyusuri jalan, pada akhirnya mereka sampai di wilayah Lianhu. Baru saja tiba, Yeosin disuguhi pemandangan yang sangat miris. Ada sekelompok orang memperlakukan para wanita dengan tidak baik. Yeosin yang sudah tidak tahan melihat kelakuan mereka mulai mendekat mengatakan, pantas saja benteng kesunyian didirikan. Ia ingin memastikan apakah mereka adalah prajurit kekaisaran dan apakah yang diikat itu adalah para kriminal. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Yeosin. Salah satu dari mereka tiba-tiba melemparkan sesuatu ke arah Yeosin, yang tidak lain sebuah belati. Yeosin dengan refleks yang bagus segera menangkapnya dan melemparkan kembali ke arah orang tersebut dengan sebuah teknik miliknya. Itu melesat dengan kecepatan luar biasa dan menghujam orang sebelumnya hingga binasa. Yang lain terkejut melihat kejadian itu yang berlangsung singkat. Seseorang lagi menarik pedangnya memuji Yeosin yang cukup lumayan. Dari mana Yeosin berlatih dan akademi bela diri mana? Teknik lemparan Yeosin cukup menarik. Apakah Yeosin belajar dengan benar? Yeosin tidak menanggapi mereka dan hanya terdiam. Seseorang dengan jubah hijau yang mendekat menarik pedang dari sarungnya mencibir. Seni bela diri dari mana yang Yeosin gunakan? Yeosin menarik pedang dari sarungnya dan menodongkan pada orang tersebut mengatakan, pertarungan gaya bebas tidak layak untuk disebutkan. Melihat pedang Yeosin membuat orang itu terkesan. Dia berniat untuk merebutnya setelah mengalahkan Yeosin dan akan memberikan kepada pemimpin sekte. Ia yakin pemimpin sekte akan. Namun sebelum kata-katanya selesai, sebuah tebasan menghujamnya. Lagi-lagi itu mengejutkan semua orang. Di tengah keterkejutan banyak orang, Yeosin mengambil kesempatan untuk melakukan serangan lanjutan. Dengan menggunakan teknik demonic like Swift Sword Art, dia melesat dengan kecepatan luar biasa, menebas beberapa orang yang tersisa dan menghabisi mereka dalam sekejap. Orang-orang terbelalak melihat kecepatan Yeosin, seolah Yeosin adalah kilat. Mereka yang ditawan akhirnya bebas. Keluarga mereka berterima kasih atas apa yang Yeosin lakukan untuk mereka. Seorang yang bersama Yeosin dari awal tidak bisa mengatakan apapun. Dia terkesan. Yeosin tidak menanggapi terima kasih mereka dan hanya menoleh ke arah orang yang bersamanya menanyakan keberadaan sekte mantis. Seorang itu menunjuk ke sebuah bangunan di sebelah kanan mengatakan, mereka ada di sana. Yeosin tanpa mengatakan apapun segera berbelok dan berjalan dengan pedang di tangannya menuju bangunan tersebut. Di pintu masuk, terdapat papan nama yang bertuliskan sekte mantis. Tanpa menunda, Yeosin mengangkat kakinya dan menendang tanpa sopan santun. Gerbang masuk hingga menyebabkan ledakan dan hancur. Di dalam sekte mantis, orang-orang yang terlihat urakan dan tidak berkeprimanusiaan terlihat menoleh ke arah Yeosin. Yeosin juga seperti itu. Dia menatap mereka tanpa rasa takut dan tanpa ada emosi di dalamnya. Yang ia tahu hanyalah membumi hanguskan tempat tersebut. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Jenius Bela Diri part keempat. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.